karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM 50 ini segera diusut kembali. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM 50. Jangan Pak, nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat. Hati-hati Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan. Jangan Pak, ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi. Betul? Maka itu saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru, kami akan buka kembali. 2 laskar terluka tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa dulu ke KM 50. Beberapa waktu menunggu kedatangan mobil Land Cruiser hitam yang berisi komandan yang akan beri arahan 6 laskar tersebut harus diapakan. Jadi ada arahan, ada perintah, ada petunjuk. Makanya tadi kita katakan, saudara, di sana ada unlawful killing, ada extrajudicial killing, saudara, di sana ada obstruction of justice, dan di sana ada abuse of power. Nah, jadi ada yang ditunggu komandan beri arahan. Nah, ini kan berarti atas nama jabatan, saudara. Makanya tadi kita katakan ini pelanggaran HAM berat. Baik, yang ketiga, saudara, pembunuhan 2 laskar ini oleh Komnas HAM diabaikan. Sangat kita sesalkan, diabaikan soal 2 laskar yang meninggal dunia ini oleh Komnas HAM. Bahkan oleh polisi, kedua korban tersebut dijadikan sebagai tersangka penyerangan petugas. Lalu dalam sidang dagelan KM 50, soal 2 orang ini tidak diungkap lagi, saudara. Makanya sidang dagelan KM 50 hanya mengadili soal pembunuhan terhadap 4 laskar. Nah, kenapa yang 2 tidak diungkap? Karena mereka takut kalau yang 2 diungkap ketahuan. Nah, kalau mereka bilang ini karena luka tembakan di mata dan paha, lalu dari mana itu luka tembakan di jantung dan di paru? Kalau dikatakan oh itu luka sudah ada dari sebelumnya, oh kalau luka dari ada sebelumnya, kenapa kedua-duanya masih hidup di KM 50? Masih hidup di KM 50. Banyak saksi yang datang, saudara, banyak saksi yang memberikan yaitu kesaksian. Nah, karena takut kebongkar, ini ditutup. Komnas HAM tidak mengupas, pengadilan tidak menyidangkan. Makanya sebut skenario aneh yang gagal. Alhamdulillah. Baik, sekarang yang kedua. Ini skenario aneh yang kedua, saudara. Kata polisi, kata siapa? Polisi. 4 laskar yang hidup di KM 50 itu dimasukkan ke dalam mobil petugas, didudukkan di kursi paling belakang tanpa diborgol. Di tengah jalan 4 laskar ini menyerang petugas yang ada di depannya, ya, yang mengawal, yang menjaga, sehingga polisi yang ada duduk di depan itu panik, terpaksa bela diri, 4-empatnya ditembak mati, dan 4-empatnya lukanya hampir sama. Saking jagonya ini petugas, 4-empatnya ditembak di jantung, 4-empatnya ditembak di paru. Nah, ini jenggo juga kalah, saudara. 4 orang bergumul, saudara, dengan polisi yang ada di tengah bergumul begitu ya, ikhwan. 4-4 bisa mati dengan luka tembak yang sama. Masuk di akal? Masuk di akal? Polisinya nggak luka, lecet enggak? Luar biasa. Ngebohongnya kurang cerdas, ngebohongnya kurang cerdas, ngebohongnya agak bodoh dikit. Kayaknya bukan dikit, banyak bodohnya. Kira-kira jelas ya? Nah sekarang mari kita kuliti ya ikhwan soal pernyataan ini, saudara. 1, bahwa SOP kepolisian, saudara, itu semua orang tahu, saudara. Setiap ada tangkapan atau ada tahanan yang dibawa oleh mobil petugas, saudara, 1 harus diborgol atau diikat tangannya, saudara. Nggak boleh nggak diborgol, itu menyalahi SOP. Yang kedua, saudara, duduknya di kursi tengah dan diapit oleh petugas. Nggak boleh duduk di samping supir, nggak boleh duduk di belakang, saudara, di belakang petugas, nggak boleh, berbahaya dong, bisa menyerang petugas. Kalaupun ada yang duduk di belakang petugas 1, di kiri kanannya harus ada petugas, saudara. Ini bisa-bisanya
empat-empatnya nggak diborgol, empat-empatnya duduk di belakang saudara petugas. Masuk di akal? Jadi dari segi SOP nggak benar. Saya buktikan. Saya beberapa kali dibawa dari rutan Mabes Polri. 2 kali karena saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Keluarga saya nggak boleh semobil dengan saya, nggak boleh. Saya dibawa dengan mobil, saudara, sejenis Innova, saudara. Saya duduk di kursi tengah dan di tengah-tengah. Yang bawa mobil polisi, yang duduk di samping supir juga polisi, semua bawa senjata, saudara. Kemudian yang duduk di samping kanan saya polisi, di kiri saya polisi, dan yang duduk paling belakang sekali juga 2 orang polisi. Ini saya sakit, bukan habis perang sama polisi, bukan, sakit. Dikawalnya begitu, saudara. Dikawalnya seperti itu tuh, sakit. Nah sekarang bayangkan ada 4 laskar yang katanya habis tembak menembak dengan polisi, habis tembak menembak, ribut saudara, sampai jatuh 2 korban. Kemudian polisi letakkan dia di mobil kursi belakang, nggak diborgol. Ada yang percaya? Ada yang percaya? Saya tanya, kalau habis tembak-tembakan berarti bahaya gitu. Kalau habis tembak-tembakan berarti itu laskar kategorinya bahaya tidak? Harus tidak diborgol. Apa boleh dilepas di kursi paling belakang? Nggak boleh, saudara. Kenapa ini nggak diungkap? Ini mestinya, saudara, jangan ungkap. Nggak ada alasan. Ini SOP, saudara. Kalau mereka katakan, oh kami kekurangan mobil, kami kekurangan petugas, panggil petugas lain, datang bawa borgol, datang bawa mobil tahanan, saudara. SOP. Yang sakit bawa ke rumah sakit, yang luka bawa ke rumah sakit untuk diobati. 4 sehat, segar, bugar, harus diborgol dan harus, saudara, dimasukkan ke mobil, tidak boleh duduk paling belakang. Kenapa nggak dilakukan? Jadi dari sini kelihatan bohong. Jadi kalau yang tadi bohong, yang ini super bohong, saudara. Super bohong. Nah kemudian, saudara, coba bayangkan, laskar habis tembak-tembakan, ditaruh di kursi belakang, 4 tidak diborgol. Kemudian langsung menyerang petugas yang ada di depannya. Kira-kira petugas akan luka gak? Tapi ya petugas nggak luka. Kira-kira ada yang dicekek gitu? Enggak, petugas nggak ada luka. Petugasnya saking jagonya, lebih jago dari jenggo, langsung keluarkan pistol, tembak dada masing-masing, dar, mati. Tambah lagi parunya, dar. Ini yang lo tembak patung apa laskar? Nggak, kira-kira jelas gak? Saya mau ajak berpikir normal, pakai akal sehat. Masuk di akal, saudara? Masuk di akal? Nggak masuk di akal, jangan bohong lah. Baik, andai kata benar, saudara, laskar itu nyerang, laskar ditembak, saudara, andai kata benar. Lalu dari mana luka bakar? Apa di mobil dibakar juga untuk bela diri? Ada luka bakar kok. Di pengadilan Habib Bahar, fakta persidangan, salah satu ahli forensik mengatakan, saudara, sesuai dengan foto yang diabadikan daripada luka-luka 6 jenazah, mereka mengatakan ini luka bakar, bukan memar. Ini bukan biru karena mayat, bukan. Ada mayat yang membiru, ada, saudara. Tapi luka membiru dengan luka memar dengan luka bakar itu beda. Ini luka bakar. Itu luka bakar datangnya dari mana? Apa habis ditembak 4-4-nya mati terus di mobil dibakar begitu? Nah, jadi kita mau tahu, ini semua mesti dijelaskan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yakin? Baik. Nah, jadi di sini, saudara, dan gak sampai di situ, saudara, dalam pergumulan di dalam sebuah mobil yang luar biasa itu, saudara, saya mau tanya, kira-kira supir panik gak? Panik. Kira-kira kalau supir panik itu mobil bisa goyang gak tuh? Ada yang berantem 4 orang, nyerbu petugas, mobil goyang gak? Nah, ini berdasarkan saksi dari orang yang mengikuti mobil tersebut, nggak ada itu mobil goyang, nggak ada tanda-tanda, nggak kedengeran itu suara tembakan dari mobil itu, saudara.
Karena ada petugas sipil yang memberikan kesaksian yang memang mengikuti mobil tersebut, saudara. Nah, jadi ini mesti dibuktikan, jangan ngebohong, jangan. Nah, karena itu kepada Kapolri yang saat ini sedang getol-getolnya membersihkan Polri dari petugas-petugas oknum-oknum yang bejat, kami minta supaya KM 50 ini segera diusut kembali. Sudahlah, Bapak Kapolri tidak usah melindungi game KM 50, jangan Pak. Nanti Bapak nggak terlibat jadi terlibat, hati-hati Pak. Lebih baik ini segera diselesaikan demi kebaikan Polri sendiri. Jangan oknum-oknum Polri yang bejat, yang suka membunuh, menyiksa, merekayasa kasus dibiarkan, jangan Pak. Ini berbahaya. Nanti masyarakat makin lama makin nggak percaya kepada polisi, betul? Maka itu saya mendukung pernyataan Kapolri di depan Komisi 3 DPR RI. Kalau ada novum baru, kami akan buka kembali kasus KM 50. Nah sekarang novum barunya sangat banyak Pak. Salah satunya adalah tolong dicarikan di mana CCTV KM 50. Karena yang menyitanya adalah orang Bapak, yang menyitanya adalah petugas, yang menyitanya adalah polisi. Udah gitu di dalam sidang Sambo, jaksa menyebutkan bahwa orang yang menyita CCTV kasus Sambo adalah orang yang sama yang menyita CCTV di KM 50. Nah, kami minta kepada Bapak Kapolri pernyataan keterangan dari jaksa penuntut umum Sambo itu dijadikan sebagai masukan, sebagai modal. Digali terus, periksa itu semua geng KM 50, cari itu CCTV-nya ada di mana. Karena sisi tersebut akan mengungkap bahwa Laskar masih hidup di KM 50, akan mengungkap bahwa mobil polisi yang hadir di KM 50 tidak ada satupun yang rusak ataupun tergores, nggak ada. Justru yang rusak di KM 50 mobil 6 Suhada, nggak ada mobil polisi yang rusak saudara. Karena kalau ada tembak menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada saudara. CCTV itu kunci, tolong dicari Pak, tolong dicari, selidiki Pak, CCTV itu di mana, agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik Pak, masih banyak jenderal yang baik Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM 50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam, siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 Laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat Laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat Laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas saudara yang hadir di KM 50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit, tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian. Karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi, tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat.